Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali dengan saya, Ibu Zuhratul Aini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Ini pertemuan kita yang pertama di semester genap ini ya. Namun sebelumnya silakan kalian perhatikan beberapa tampilan gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama ini adalah gambar supermarket yang menjual kebutuhan rumah tangga ya, yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan kebutuhan dapur lainnya. Kemudian yang kedua ini adalah gambar kios ya, ini adalah gambar yang menjual kebutuhan sehari-hari juga. Dan yang ketiga ini juga adalah gambar supermarket. Dan yang keempat adalah gambar toko bangunan. Nah, keempat gambar ini adalah contoh dari perusahaan dagang. Itu ya, bisa kalian perhatikan. Jadi dari keempat gambar ini bisa kalian definisikan apa itu perusahaan dagang. Oke, lanjut. Pada pertemuan kali ini yang yaitu membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, apa itu pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, apa itu karakteristik perusahaan dagang. Dan yang ketiga adalah transaksi-transaksi perusahaan dagang. Dan yang keempat adalah akun-akun perusahaan dagang. Lanjut, kita ke bagian yang pertama ya, yaitu pengertian atau definisi dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Nah, artinya di sini perusahaan dagang itu membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Itu ya, itu perusahaan dagang. Adapun bentuk dari perusahaan dagang antara lain supermarket, penyalur atau distributor, retailer, dan pengecer. Paham? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang. Adapun karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang, yang pertama adalah perusahaan dagang membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Nah, ini jelas ya, perusahaan itu membeli barang dagang kemudian dijual kembali tanpa merubah bentuk atau wujud dari barang tersebut. Dia membeli langsung menjual. Kemudian karakteristik yang kedua adalah barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Nah, ini juga setelah membeli barang dagang itu langsung dijual, tidak diproses. Ini karakteristik yang kedua dari perusahaan dagang. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah dalam menghasilkan pendapatan dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Kemudian karakteristik yang keempat, penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. Tentu yang dijual ini perusahaan dagang, apa yang dijual itu adalah barang dagangan ya. Kemudian karakteristik yang kelima adalah biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Kemudian karakteristik selanjutnya, barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Nah, terkadang perusahaan dagang itu memiliki stok, atau dikala dia membeli barang dalam jumlah besar, dalam satu bulan itu ada sisanya, ini masuk ke persediaan barang dagangan yang nantinya dilaporkan sebagai aktiva lancar untuk laporan tahap berikutnya. Itu ya, maksud dari karakteristik yang keenam ini. Dan karakteristik berikutnya
dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, maksudnya di sini misalnya ini nih, seorang perusahaan dagang yang menjual toko barang-barang kebutuhan bangunan begitu ya. Misalnya dia membeli paku dalam bentuk kardus, misalnya satu kardus. Nah, di dalam satu kardus itu bisa dibagi-bagi begitu pakunya. Entah mungkin nanti dijual ada yang menggunakan kiloan atau ada yang menggunakan secara ecer. Nah, itu maksud dari dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini adalah beberapa dari ciri karakteristik perusahaan dagang. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lainnya, silahkan. Ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai transaksi-transaksi perusahaan dagang. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Namun sebelum kita membahas apa itu transaksi pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas, kita harus tahu dulu syarat penjualan dan pembelian barang dagang. Karena pada perusahaan dagang ini dia berbeda dengan perusahaan jasa. Perbedaannya itu terletak pada syaratnya, syarat penjualan dan pembeliannya. Syarat penjualan dan pembelian barang dagang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat penyerahan barang. Apa itu syarat penyerahan barang? Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, ini kesepakatan ya, apakah pembeli atau pihak penjual yang melakukan penyerahan pada saat terjadi jual beli barang. Adapun syarat penyerahan barang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan FOB shipping point atau free on board shipping point, adalah merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Itu ya. FOB shipping point ini yang bertanggung jawab atas ongkos kirim itu adalah pihak pembeli sampai barang itu sampai ke pihak pembeli. Itu ya, untuk FOB shipping point. Kemudian syarat penyerahan yang kedua yaitu FOB destination adalah merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli merupakan tanggung jawab dari penjual. Nah, ini kebalikan dari shipping point ya. Destination ini yang bertanggung jawab atas ongkos kirim, segala risiko terhadap barang dalam perjalanan ini ditanggung oleh pihak penjual. Lanjut untuk syarat penyerahan yang ketiga yaitu cost insurance and freight. Artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Nah, ini biasanya diterapkan pada transaksi ekspor impor ya, pada perdagangan luar negeri begitu. Ini diterapkannya SIF. Paham ya untuk syarat penyerahan barang? Oke, kita lanjut syarat yang kedua yaitu syarat pembayaran barang. Nah, apa itu syarat pembayaran barang? Syarat pembayaran barang adalah pemberian syarat oleh pihak penjual kepada konsumen, biasanya berupa diskon pembelian. Apa saja syarat pembayaran barang? Yang pertama ini dikenal dengan singkatan EOM. Apa itu EOM? End of month. Artinya pembayaran harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan. Penjualan tidak memberikan potongan tunai kepada pembeli.
Nah, ini artinya kalau penjualan itu atau pembelian dilakukan secara kredit, terkadang ada perusahaan yang memberikan syarat berupa EOM. Ini artinya pembayaran utang itu dilakukan pada akhir bulan, yaitu temponya itu akhir bulan, dan tidak mendapatkan potongan. Ini untuk syarat yang pertama, end of month. Kemudian syarat yang kedua adalah ini N/10, EOM, artinya pembayaran harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan tunai. Ini paham ya? Pembayaran itu dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Misalnya, perusahaan si A membeli barang secara kredit kepada perusahaan si B pada tanggal 1 Mei 2021. Nah, paling lambat perusahaan A ini diberikan jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 10 Juni gitu ya. Itu paling lambat dia diberikan tempo untuk melunasi utangnya 10 hari setelah akhir bulan. Ini untuk syarat yang B. Kemudian syarat yang C atau yang ketiga, ini 2/10 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi, akan diberikan potongan sebesar 2% dari harga pembelian dan pembayaran paling lambat 30 hari dari tanggal transaksi. Paham ya? Itu ya maksudnya. Artinya diberikan potongan 2% jika melakukan pembayaran utang itu kurang dari atau sama dengan 10 hari terhitung dari sejak dia melakukan transaksi utang barang gitu ya, dan paling lambat utang dibayar 30 hari. Untuk contohnya, misalnya Tuan Azhar membeli barang tanggal 10 Mei seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30, dan pada tanggal 15 Mei Tuan Azhar melunasi utangnya. Nah, dia tadi kan melakukan transaksi pembelian barang secara kredit itu tanggal 10 Mei. Kemudian diberikan syarat 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 15 Mei melakukan pelunasan utang. Berarti di sini dia ngutang, Tuan Azhar ini ngutang selama 5 hari ya. Selama 5 hari berarti mendapat potongan dong. Ya, tepat sekali, dia mendapat potongan sebesar 2%. Berapa potongan dari 2% dari 5 juta tersebut? Potongannya itu 100.000. Maka Tuan Azhar membayar utang sebesar 4.900.000. Atau misalnya nanti ada syarat, perusahaan juga memberikan syarat itu 3/10 N/30. Nah, ini artinya perusahaan itu memberikan potongan sebesar 3%. Gitu ya. Dan banyak yang lainnya. Oke, lanjut kita ke syarat pembayaran yang keempat. Ini COD atau cash of delivery. Sepertinya ini sudah biasa kita dengar ya. Kalau yang biasa belanja di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, ini tidak asing lagi yang namanya COD. Artinya pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, ya, tepat pada saat barang terima. Oke, untuk syarat pembayaran sudah jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau pada pertemuan kita yang hari ini. Kita lanjut ke transaksi perusahaan dagang. Oke, kita bahas mengenai transaksi perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian. Apa itu pembelian? Pembelian merupakan transaksi pembelian barang dagangan, yaitu barang yang akan dijual kembali kepada pelanggan dan pembelian lainnya yang menunjang operasional perusahaan.
Artinya segala pembelian yang dilakukan oleh perusahaan ya, baik itu pembelian barang dagang atau pembelian di luar barang dagang, yang tentunya untuk menunjang operasional perusahaan. Dari pembelian ini memunculkan beberapa transaksi. Apa saja transaksinya? Yang pertama adalah beban angkut pembelian. Dari pembelian ini menimbulkan transaksi beban angkut pembelian. Apa itu beban angkut pembelian? Beban angkut pembelian adalah beban angkut akan menambah nilai pembelian. Pencatatan pengeluaran untuk beban angkut bergantung pada syarat penyerahan barang yang telah disepakati. Ini beban angkut pembelian. Kemudian transaksi yang berikutnya dari pembelian ini adalah potongan tunai pembelian. Potongan tunai pembelian akan mengurangi jumlah pembelian. Perusahaan akan mendapatkan potongan tunai pembelian pada saat membeli barang dagangan atau barang lainnya secara tunai atau membayar utang dagang sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Misalnya syarat pembayarannya 3/10, N/30 atau syarat yang lainnya yang sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai syarat pembayaran. Dari potongan tunai ini tentu akan mengurangi jumlah pembelian ya. Kemudian transaksi yang berikutnya yang muncul dari transaksi pembelian yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian dan pengurangan harga akan mengurangi nilai pembelian barang dagangan. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga terjadi pada saat barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak, perusahaan yang membeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya, transaksi ini dicatat pada akun retur pembelian dan pengurangan harga. Itu yang untuk retur, artinya pengembalian barang. Ya, terkadang di saat kita memesan suatu barang, tapi barang itu tidak sesuai dengan pesanan kita. Nah, ini tergantung perjanjian. Jika pihak penjual tersebut memberikan syarat yaitu adanya pengembalian jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka bisa kita kembalikan. Yang tentunya ini akan mengurangi nilai pembelian barang dagangan kita ya, karena kita melakukan pengembalian barang karena tidak sesuai dengan pesanan atau barang tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini ada 3 transaksi yang muncul dari transaksi pembelian. Ingat ya, yang pertama beban angkut pembelian, potongan tunai pembelian, dan retur pembelian dan pengurangan harga. Oke. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Nah, yang namanya perusahaan dagang untuk memperoleh pendapatan utamanya itu tentunya dengan melakukan penjualan barang dagangan. Ini merupakan kegiatan utama dari perusahaan dagang. Yang dijual itu adalah barang dagangan. Adapun transaksi yang muncul dari penjualan barang dagang ini, yang pertama adalah potongan tunai penjualan. Potongan tunai penjualan akan mengurangi jumlah penjualan. Perusahaan akan memberikan potongan tunai penjualan pada saat menjual barang dagangan secara tunai dengan syarat-syarat tertentu atau menerima pelunasan piutang dagang sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Oke, ini merupakan salah satu taktik dari perusahaan ya, di mana terkadang perusahaan itu memberikan potongan baik penjualan dilakukan secara tunai ataupun penjualan dilakukan secara kredit. Ini untuk menarik pelanggan gitu ya. Terkadang pada saat-saat tertentu atau hari-hari besar perusahaan melakukan potongan penjualan.
Kemudian transaksi yang muncul dari penjualan berikutnya yaitu adalah beban angkut penjualan. Berarti tidak jauh berbeda ya dengan transaksi pembelian tadi, di mana pada pembelian tadi itu beban angkut pembelian. Sekarang untuk penjualan, transaksi yang muncul itu adalah beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional, ya. Berarti yang menanggung beban angkut itu adalah pihak penjualan. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga akan mengurangi nilai penjualan. Pengiriman barang dagangan tidak selamanya berjalan dengan baik. Barang dagangan bisa saja mengalami kerusakan dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga mungkin saja pembeli mengembalikan barang yang rusak tersebut dan perusahaan harus menerimanya. Ini lagi-lagi sesuai kesepakatan ya antara penjual dan pembeli. Jika barang mengalami kerusakan, maka akan dilakukan pengembalian atau retur. Tapi biasanya semua perusahaan melakukan kesepakatan seperti ini untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan tersebut. Ya. Kita ke transaksi berikutnya, pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan transaksi perusahaan dagang yang melakukan pengeluaran uang tunai, baik untuk pembelian barang atau biaya operasional barang secara tunai maupun membayar utang perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu melakukan pengeluaran uang secara tunai, baik itu membeli barang secara tunai atau membeli kebutuhan lainnya untuk biaya operasional perusahaan tersebut. Ini masuk ke transaksi pengeluaran kas. Ya. Kemudian transaksi berikutnya adalah penerimaan kas. Perusahaan akan menerima sejumlah kas pada saat pelanggan membayar utangnya kepada perusahaan dan menjual barang dagang atau barang lainnya secara tunai. Perusahaan juga akan menerima kas dari kegiatan lain di luar usaha pokok perusahaan. Misalnya, penerimaan kas dari pendapatan bunga. Penerimaan kas ini biasanya perusahaan dagang itu memperoleh penerimaan kas itu dari hasil penjualan secara tunai atau dari penerimaan kas lainnya berupa pendapatan bunga gitu ya, atau mungkin dari pembayaran piutang karena perusahaan itu sudah memberikan utang kepada perusahaan yang lainnya dan perusahaan yang lainnya tersebut melakukan pelunasan utang, maka perusahaan tersebut memperoleh penerimaan kas. Itu ya. Kemudian transaksi berikutnya adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Ini letak perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan dagang itu dia memiliki persediaan barang dagangan. Misalnya dalam 1 bulan itu dia menyetok barang sebanyak berapa ya? Misalnya seharga 500 juta, tapi disisakan karena barang yang tidak terjual laku semuanya ada tersisa misalnya sebesar 100 juta. Maka 100 juta itu sebagai persediaan barang dagang untuk bulan berikutnya, ya. Ini perbedaan dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Oke, kita lanjut untuk materi terakhir dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu akun-akun pada perusahaan dagang. Dari transaksi-transaksi tersebut, maka akan muncul akun-akun pada perusahaan dagang yang nantinya akan kita buatkan laporan ya, yang nantinya akan dibuat transaksi-transaksi yang akan kita analisis pada pertemuan berikutnya.
Apa saja akun-akun pada perusahaan dagang? Yang pertama adalah akun pembelian, di mana akun pembelian ini adalah pembelian barang dagang atau di luar barang dagang yang dilakukan secara kredit, ya. Kemudian ada retur pembelian. Nah, tadi sudah dijelaskan, retur pembelian itu pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian potongan pembelian dan pengurangan harga. Nah, ini juga terkadang perusahaan melakukan potongan pembelian atau diskon, ya. Kemudian akun berikutnya penjualan. Ini merupakan akun utama dari perusahaan dagang, transaksi atau kegiatan utamanya, yaitu menjual barang dagang. Kemudian akun berikutnya adalah retur penjualan. Nah, sama juga tadi. Retur penjualan ini jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli, maka akan dilakukan pengembalian barang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah potongan penjualan dan pengurangan harga. Nah, ini penjual melakukan atau memberikan potongan penjualan dan pengurangan harga yang biasa kita sebut dengan diskon. Yang tentunya ada syarat-syaratnya, seperti tadi syaratnya N per 10, 2 per 10, N per 30 dan lain sebagainya. Kemudian akun berikutnya adalah beban angkut pembelian. Nah, ini beban angkut pembelian ini sesuai kesepakatan juga siapa yang menanggung beban angkutnya, apakah apakah pembeli atau penjual. Kemudian beban angkut penjualan. Nah, ini yang menanggungnya adalah penjual, ya, yang menanggung beban angkut barang yang sudah dibeli tersebut. Kemudian akun yang terakhir pada perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Nah, ini bedanya juga pada perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu tidak terdapat persediaan barang dagang, karena yang namanya jasa tidak dapat menyetok barang, kan? Kita sudah bahas pada semester 1 di mana perusahaan jasa itu tidak berwujud dan barangnya juga tidak bisa kita stok. Makanya tidak ada namanya persediaan barang dagang pada perusahaan jasa. Oke? Bagaimana, ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham semuanya, ya? Untuk akuntansi pada perusahaan dagang pertemuan yang pertama. Kalau ada yang belum ditanyakan, silahkan kalian tanyakan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, atau bisa kalian komen di kolom komentar. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai bertemu ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.